something gitu kan. Di sini nih, Itu cakep sih. Cuman kalau di sini kayak harus ada support dari tulang ininya, tulang muka lu mendukung apa enggak. Kalau enggak gampang infeksi. I've heard something like that. Oh. wow. Keren sih, tapi terlalu terlalu galak gak sih, kelihatannya preman banget kalau di sini. Tapi iya, Jadi tapi kalau di sini terus dilepas ininya bolong banget dong ya. tapi bolong piercing tuh nggak gede Yon, itu kayak kecil aja sebenarnya, nggak kecuali lu kayak melotot ke muka orangnya, wah itu baru kelihatan. Emang lu Oh nggak pernah iya. lihat kayak anting cewek dilepas gitu? Iya, iya sih. Cuma kan kalau anting nggak tahu ya. Iya sih sama sih harusnya. Soalnya gue ngeliat yang di apa sih lu tahu yang tindik dadak apa sih yang ITB itu waktu itu kan? Nah, ada. Ada anak FSRD tuh kayak dia buka jasa tindik dadakan gitu. Nah Wow. itu tuh Oh, di sini gitu kan banyak yang nindik di sini dan gue ngeliatnya tuh kayak anjir itu tau gak sangat sih kayak amat yang polemik piercing gun versus pakai suntikan itu? Ya, gun versus yang tusuk selang. Iya iya. demi Allah. Bentar, tunggu, sorry, gue mau izin clarif. Nah, sekali lagi selek sama Bang Mermang. Enggak ya, tolong jangan termakan fitnah. Saya bahkan belum muncul apa-apa di grup. Thank you guys. Jangan percaya omongan orang-orang sebelah itu. Makasih. Dah, lanjut. Abang Mermang tuh maksudnya siapa pacar lu? Merah Kagak. manggis. Iya, Merah. Mbak. Jadi Oh, Merah Manggis. tim, Baru nggak? tim, tim, Maaf. tim. Ini kenapa sih HP gua sinyal gua? Oh udah. Res lu balik ke sini kapan Res? Tergantung dapat kosnya kapan. Hah, lu pindah kos? Hah, Kita gimana? berdua mau pindah kos. Kenapa? Kalau boleh tahu, saya agak left out nih ceritanya. Karena kita sudah muak. Muak dengan Nggak apa-apa sih, mencari suasana baru. Betul. Jauh banget agaknya nih kos dari kampus. Kayak masuk pelosok banget. jarak berapa? 2 kilo lebih. Kayaknya 2. 1,7 atau 2,3 antara itu. Kayaknya 1,7 dari gerbang deh. Gerbang belakang apa gerbang depan? Gerbang depan kali. Belakang mah dekat. Enggak, Kak Klot nggak ditinggal, itu kayak ya udah basically berempat mau. Yang malasnya tuh itu dia jadi kayak nggak bakal live di ruang tamu dong. Iya nge-like ya udah seperti biasanya aja guys. Gua nge-like ya udah wajari aja nge-like di kosan ini. Nggak bayangin Shift kayak Bandung versus Balikpapan, kayak masih lebih nge-like Bandung tuh Gila sih. janggal. Itu Semua provider shift anjir. Ketika lu masuk nih Iya ke sih. kamar, itu langsung satu bar, setuju. Cok. Gue pernah pas di Gane, gue sempet nginep kosan teman gue kan. Gue kerasa sih internet Bandung ini agak-agak, walaupun dibilangnya 5G, daerah-daerah 5G tetap Tapi Ovi masuk yang kenceng nggak? Apa kayak, oh ya udah biasa aja, sama aja. kencang. Tapi tapi rumah gue yang kemarin enggak. Rumah gue juga sama, 1 bar doang di kamar. Rumah tuh berarti sistemnya kayak lu ada host family gitu, apa kayak ya udah lu nyebut flat lu sebagai rumah? Iya betul, flat gue sebagai rumah. Kayak ngekos sih istilahnya, kayak gue nyewa 1 kamar aja di rumah itu. Oh. Terus gue juga baru pindahan. Nyari yang lebih murah dan internet lebih lancar. Dapat. The power of kenalan. Alhamdulillah, Masya Allah. Di sana murahnya berapa sih? Beuh,
Pertanyaan ini lagi. Semurah-murahnya tetap ya $850. What the Bilang hell? Convert. Dolar Aussie sekarang berapa rupiah? 12.000 something. Terakhir gue cek 12.500. Sekarang berapa ya? 13.000 $800 itu per Per bulan. bulan. 11 juta. Tapi bayarnya rata-rata per 2 minggu sih. Itu Bener lagi. bisa buat kos setahun kamar mandi luar sih. Tapi bisa setahun lah kamar mandi luar. Itu UKT gua 12 semester. Hah? 12 semester. UKT kita deh, Res. Iya, Oh, kalian dapat banding. Dapat anjir. yes. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan lucunya tuh dari bersembilan kayaknya. Tuh dua. Gue inget lu pas Wisokto cerita lu ngajuin banding terus lu kayak takut segala macam. Lu inget gak pernah cerita gitu? Betul. Kayak kita bersembilan ini ngajuin banding bareng-bareng kan. Gak bersembilan sih, berlapan. Dan kita semua turun. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada. Bertujuh nggak sih? Davin Apa? Moringga nggak sih? Bertujuh Emang nggak sih Muri- Davin Moringga? Emang Muri enggak? Moringga nggak sih? Muri bukan yang udah turun ya? Ini circle kalian bersembilan itu. Iya. Iya. 800 tuh bener-bener kamar doang, Shift. Iya. Gue belum bayar Dapur, KM Iya, dalam, KM luar. kamar mandi. Itu kayak satu rumah tuh yang paling berempat. Kalau banyak berenam. Jadi bukan kos banget, tapi kayak literally nyewa rumah punya orang. Jadi kamarnya 4. Terus dapur, kamar mandi paling ada 2, satu rumah. Terus itu gue belum sama listrik sama air sama wifi dan gas. Semangat, Kak. Oke. Lu balik ke sana kapan? Itu dia, gue sebenarnya nggak tahu kapan. Kan ada final chapter. Oh. Tapi gue sebenarnya minggu depan tuh udah masuk. Bukan Senin besok ya, bukan Senin 2 hari lagi, tapi Senin depannya gue udah masuk kuliah sebenarnya. Cuman gue bisa nih ngajuin belajar online unit-unitnya. Tapi kalau ada ujian, soalnya gue ngambil geologi, gue akhirnya dapet geologi dan ada skill test kan, ada lab batu. Gak bisa tuh kalau online, sisanya sebenarnya bisa, sisanya kayak mine economics, introduction to mining, that stuff. Tergantung jadwal UTS gue, karena FinCEP itu ada di minggu dimana gue harusnya UTS tuh di minggu itu. Cuman somehow di semester depan ini, minggu itu tuh libur 1 minggu, libur tengah semester, libur minggu tenang itu. Jadi gue nggak tahu either UTS-UTS-nya bakal dimajuin atau dimundurin. Semoga dimundurin sih. Tapi kalau UTS-nya dimajuin, gue berarti harus balik OSI sebelum FinCEP. Tapi kalau UTS-nya dimundurin, ya gue baliknya habis FinCEP. Gitu. Gue membaca komen gue yang deg-degan. Kenapa? Emang kenapa keceplosan FinCEP? Gue gak nge-spill apa-apa dah. Gue nge-spill tanggal juga. Gua nggak tahu deh, gua no comment Gue juga gak tahu apa-apa. Gue gak Gua nge-spill nggak- kapan ngapain. Gue gak nge-spill FinCEP kapan. Lu juga gak pada tahu gue UTS kapan. Iya bener, kayak gue Ya. nggak tahu apapun tentang yang lo omongin sebenarnya. Cuma gara-gara komenan ini tuh gue kayak Ya udah ganti. Skip. Tapi tahu nggak sih kadang-kadang kayak gue juga kayak ngerasain kayak kadang-kadang pas kita ngomong itu baru kayak emang nggak boleh ya? Mm-mm. Iya ya, belum fix ada FinCEP. Ya udahlah, tapi gue tetap gak tahu gue balik OSI kapan. Yang pasti
Masih agak lama gue di Indo. Aman aja asal nggak dilebih-lebih netizen. Oke, Iya. Deterjen. aman. Aman. Insya Allah aman. Yon res nggak OSKM enggak. Kenapa enggak? Mau Gue jadi libur. orang jahat. Good idea. Kalau OSKM, berarti lu bagiannya udah bagian nge-sekolahin dong OSKM. Mm-mm. Boyan mau bilang iya, tapi Boyan takut nggak boleh ngomong. Oh, begitu, Pak. Enggak, sebenarnya udah ketahuan sih, Cok. Jadi di suatu forum yang sedang tenang-tenangnya, Bahasanya udah begini nih. iya, gue keliling dong. Gue keliling ke samping. Terus itu lagi ngecekin perlengkapan seperti biasa tuh yang diwajibkan untuk dibawa. Nah, Terus? angkat tangan lah nih orang, semua orang, anak-anak ini udah angkat tangan gitu kan. Terus ternyata gue menyadari bahwa ada satu orang yang dekat sama gue. Maksudnya yang udah kenal banget sama gue gitu, yang kayak gue udah sering main sama dia, udah gini. Terus gue nggak sengaja nengok, set gitu. Gue langsung senyum, pengen ketawa gitu, gue ketawa kan. Terus langsung diomongin sama beberapa beberapa orang-orang yang ada di kegiatan itu, kayak itu yang pakai jaket IMG robek-robek. Gue awalnya udah takut, tapi ngeliat dia senyum, impresinya turun. Terus gue langsung kayak, oke. Udah L-word kan, Yon? Belum, Jir. Oh, belum. Baru mulai. Lah iya masih Juli, masa udah L? Oh iya ya. Oh ya, maaf, Pak. Sorry. Albert akan nggak tahu kapan sih. Nggak Gua boleh kira yang dong. Tuh, Apalagi, L-word. apalagi Boyon ini yang serem nih. Oh, Iya kan? seram. Takutnya orang jahat. Ya Orang kan, takut jahat. banget sama Boyon. Impresinya di sekarang begini nih. Tapi orang jahatnya ini lihat. Awas lu abis ini nggak live kena denda lagi, Yon. Enggak sih, karena gue waktu gue nggak nge-live itu tuh karena gue ngedanlap. Bayangin aja, gue ngedanlap tiba-tiba gue nge-live, tiba-tiba giliran gue ngomel-ngomel, terus nongol muka gue kayak hai. Nongol muka lu cengengesan tuh agak. Iya, Jir. Gue kalau ada di forum itu gue akan gue maki-maki sih sambil nonton live lu ya. Iya, Cok, pasti anjir. Gue tuh sampai di blacklist gitu. Kayak akhirnya Gua gue boleh report sih nge-forum. akunnya. Di titik gue boleh nge-forum di malam doang sih, biar muka gue nggak kelihatan. Itu lucu. Jadi Biar gue alasannya. iya, Jir. Jadi gue bener-bener dari segala macam rangkaian pas pantur, dari berbagai day, berbanyak-banyaknya day itu, gue cuma diplotting di malam lantai. Bang, ini udah boleh diceritain ya? Gue takut nih. Karena mereka udah lantik kalau yang pantur. Oh iya, Kan iya, sekarang yang pantur. OSKM kan. Nggak boleh ya. Yang nggak OSKM boleh. kan, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Lah, kenal Boyon. Oke, buat teman-temannya Sipa yang belum tahu, klarifikasi lagi. Lagi. Aku dan Siva dan Nares kenal di ITB. Aku sempet di sama ITB. Siva. Iya, Siva tuh alumni nggak lulus dari ITB. Alumni nggak lulus. Dia fakultas FTSL. Dia sipil lingkungan, FTSL. guys. Gue pengen teknik lingkungan dulu. Betul. Terus kita kenal di satu kepanitiaan di Parade Wisuda Oktober. Terus panit bareng lagi di OGG yang diketuain sama Nares Waritari Sakirana ini. Lu digaji kan, Sip? Iya, udah cair. Ya kan? Makasih lo Ibu Ketua dan Pak Sekjen. Lu Sekjen gak sih?
Enggak, Agak. gue kabit Lupa. Oh iya, kabit acara. acara. I see. Maaf ya, lupa. Padahal tuh kayak, jadi waktu OGG Gitu tuh teman-teman buat yang posisinya kita nanya. semua udah tahu Shiva bakalan Pergi. ke Aussie pas OGG berjalan. Iya, makanya gue awalnya tuh kaget kayak, hah? Mereka kan ngomong cuma kayak Siva gitu doang kan, si Aurel sama Nares. Terus gue kayak, Amsip yang ke Aussie, gue gituin. Terus kayak, iya, Amsip? ya udah nggak apa-apa, dia bisa bantu lewat online. Oh oke. Oh oke. Ya bikin soal aja kan, bisa dari jauh. Tapi lu masih manggil gue Amsip sampai kapan? Amsip. Sampai kita ketemu di kantor. Haha. Oke. Oke, baru tahu gue dipanggil Amsip. Even padahal, lu inget gak sih dulu kita ketemu di yang logonya O itu apa sih? Tole. Oh iya, Tole. Toleransi. Iya, Iya. itu Di deket Nangor. kos gue tuh dulu di Nangor. Sekarang ganti. Sekarang Iya, ganti gue nama. baru dikasih tahu si Justin kemarin. Justin apa Kevin apa Jordan? Kalau Tole udah Oh ganti. iya, lu ini ya kosnya di depan. Iya dia Lu tuh masih milih itu inget karena lagi? tuh Lu kayak masih inget kos karena gue di dia mana? tinggal jalan ke depan. Terus kayak udahlah itu dipilih karena kos dia paling dekat. Dia telat coy datang. Lu masih inget lagi? Malu banget. Aduh, maaf Nares, maaf Nares dan Resa. Gue waktu itu entah kenapa. Dan gue pernah gue nginep di kosnya Rido Gordian, yang dimana itu tuh satu gerbang sama kosnya Sipa. Terus gue minta wifi kosnya Amsip, karena kosnya Rido sangat amat lemot. Itu yang kos gue sama kos dia satu pagar tapi beda gedung itu kan. Kayak Iya jir. Oh, sistemnya kayak kos kita gitu. Iya, tapi Konsepnya. tapi kalau kita kan masih satu satu yang punya, satu owner. satu yang punya. Kalau ini beda kan? Iya nggak sih, beda nggak sih kalian? Ya, ini lu masuk satu kompleks nih, ada pagar. Terus lu mau masuk kos gue ada pagar lagi gitu. Oke, ngerti. Gue kangen banget kos Nangor. Gue kangen Nangor. Gue kangen. Besok gue ke Nangor. Gue Ikut kangen dong, kondisi boleh nggak? duit Yuk, ke gue Nangor, kalau yuk. di Nangor. Gue kangen spending gue di Nangor. Iya lagi. Kan- Mallnya cuma karena- Jatos. Karena spending di Nangor tuh sangat amat mengenyangkan jir. Gue bisa sekali makan 8.000 doang, Shiv. Dan Nares selalu langganan gue titipin buat beli lauk dari Umi. Terus gue bisa jalan kaki ke ITB. Ini yang itu ya, yang di gang besar di Sayang. Iya nggak? Iya. Lauk. Enggak. Gue di Caringin. Caringin. Terus beli makannya di mana? Yang 8.000 itu. Di namanya warung nasi Umi, tapi dia cuma buka pagi sampai siang gitu. Karena dia tuh nggak yang warteg skala gede gitu loh. Dia makanya rasanya kayak homey banget karena mungkin bikinnya porsi kecil-kecil gitu. Terus gue bisa pesan nasi setengah porsi itu 4.000 doang. Terus habis itu kayak terus kayak sisanya baru ya udah lauk kayak itu kayak gue bisa pesan tahu bubuk dia bilangnya. Terus ada kikil. Terus osengnya enak. Gue kangen. Tapi itu murah banget dan baik banget, bisa setengah porsi 4.000. Wow. Ya kan. Gue nggak tahu itu ada Enak waktu lagi. di Nangor belasan. Jujur menurut gue itu enak soalnya. Jadi kayak sangat amat cukup worth it. Susu Malabar, cok. Tapi Malabar tuh di Bandung juga ada. Oh iya, di mana jir? Lu tapi pernah lihat? Ada kok di Bandung. Di Jakarta nggak ada. Apalagi di Aussie.
Boyon tidak ada agenda bikin vlog keliling Bandung. Agaknya saya Tapi tidak Aussie keliling bukannya Bandung. banyak dairy produk gitu ya? Banyak banget dan murah. Dan mending gue beli susu seliter di supermarket ketimbang beli olahan susu. Oh iya, paham. Boyon kenapa nggak masuk COC? Tadi udah ya. Takut dihujat. Gue nggak first year guys di Aussie. Gue tuh hitungannya second year di Aussie. Tapi gue start di Aussie itu Februari. Jadi gue sekarang pertengahan semester, kayak semester 3 naik semester 4 gitu. Jadi intinya guys, ada beberapa uni yang enroll sistemnya tuh nggak sama, start enrollnya tuh nggak sama kayak Indo. Betul. Indo kan? Makanya kalau Lanjut. ya makanya kayak kalian kalau lihat Kak Lutfi terus kayak Neria itu kan sebenarnya kayak mereka sempat belajar di Indo juga, tapi terus mereka keluar karena ya simply karena bulan enrollnya nggak sama aja. Tuh, jadi gue masuk Februari di Kartien. Jadi gue ada 1 semester gabut tuh. Gue kuliah di ITB gitu. Itu sebutannya apa ya? Kayak kan kalau orang kuliah sebelum kuliah semi nggak gap. Semi gap setengah tahun, semi gap 1 semester. Gue nggak tahu deh. Ya sih, mungkin. Semi gap. Semi gap. Pre-uni. Gabutnya di ITB. Itu bukan gabut, itu gaining experience. Biar gue ada perasaan kuliah di Univ Indo. Karena di Univ luar jujur sepi banget. Kayak panit ya ada panit, tapi nggak ada kayak TP backup gitu. Nggak ada supporteran, satu fakultas saling kenal. Tapi PPI Ada Aussie forum nggak? aktif Ada nggak? forum. PPIA aktif, tapi acaranya nggak banyak. Ada forum apa nggak? Jelas tidak. Acara happy-happy aja orang enggan datang gitu. Apalagi acara yang menegangkan, lebih males datang lagi. Interruption. Wisok forum-foruman ya? Enggak. Wisok nggak forum-foruman kan kalian acara? Acara Enggak. nggak? Cuma kita gawe tuh di belakang orang forum nggak sih waktu itu tuh yang di Iya. Ampi? Iya. Itu pas ada yang mau lantik kan waktu itu jurusan. Iya, kita lagi Iya apa? kita lagi bikin motong-motong dan segala macam, tiba-tiba ada orang teriak-teriak. Agak menegangkan. ITB aku dulu SNBT guys. Ya aku sempat UTBK dulu. Soalnya aku Orang nggak boleh ikut orang, SNBT. orang pintar guys. Nggak guys, Boyan juga pintar. Nares juga pintar. Nah, kan lu juga UTBK ya. Maksudnya Pak, dia tuh ngelek. Nggak bisa lu membela Ya diri. ngelek. ada Enggak. effort Valid untuk Mau ngapa dia UTBK. Gini, bentar. Intinya si Amsip ini sangat amat berdedikasi untuk SNBT mengisi kekosongan beberapa bulan. Jadi menurut gue sangat amat hebat meniatkan itu, Jir. Tapi apakah gue kuliah di ITB niat belajar? Sebenarnya tidak gitu. Allah nggak niat belajar lu juga. Ya karena lu udah dapet. Berapa amat? Iya, Jir. Dia Fokusnya nggak cari niat belajar, nilai TPB-nya gedean dia. Emang gue pernah ngasih tahu lu? Enggak nggak sih? Enggak men. Udahlah. Pernah bahas nilai UTS deh kalau nggak salah. Oh, gue udah lupa lagi. Maaf banget. Gue pas itu nggak SNBP karena sekolah gue expect-nya gue bakal keluar terus kayak
Nak, karena kamu mau keluar, nggak usah ikut SNBP ya, praktek yang lain. Gitu. Gitulah. Aku di OGG, Bagian apa Syifa di OGG? anak-anak. Dia jadi divisi geoscience. Dia membuat soal-soal yang mematikan itu. Sampai ada pas tes regional tuh banyak yang nangis. Hah? Tumpah, Gue tuh banyak yang tidur. banyak yang nangis. Beberapa cowok dan cewek sih, kayak dia nangis. Terus kayak kita ketawa-ketawa pas lagi lagi Jahat jadi banget. Yang ngawasin oh, jahat banget, ketawa-ketawa, oh. diketawain. Karena lucu aja Jir, kayak nggak expect sampai pada nangis gitu loh. Kayak emang di desainnya ada request biar nggak bisa dikerjain kan? Biar dinilainya 0 ya. Biar ngoreksinya. Enggak. Gampang. Jahat banget. Kabit acara. Oke, tapi that's kind of true. Kayak kalau lo bikin esai, kalau lo bikin PG baik-baik aja nggak apa-apa. Tapi kalau lo bikin esai yang harus koreksi manual, mending bikin yang susah sekalian biar nggak capek. Pakat. Pakat. Ngoreksinya langsung 0 0 0 0 0 anjir. Kalau ada yang masih nulis-nulis kan kayak harus dibaca dulu nih, at least. Dilihat dulu gimana. Oh, sampai sini masih ada poinnya. Kalau beneran blank page kan 0 0 0 0. Syifa asli Malang, iya. Lahir dan besar. Yuk, Boyon login nih. Boyon sama Nares ngerjain tugas ya? Ngerjain lomba ya? Enggak lagi. Gue habis ngocok Milo. Random ya? Gue balasin chat orang aja. Lagi manit ini. Jangan di ghosting, Boyon. Abang-abangan satu ini, jangan salah guys, abang-abangan satu ini keras. Nge-lag lagi tapi. Ngemot lagi. Tapi lo udah balik ke Malang shift. Gimana caranya biar nggak ngemot ya pas nge-lag ya? Gue masih, Senin juga gue masih ke kantor nih. Izin. Malang kabupaten atau kota? Apa? Malang Cup atau Malang Kota. Malang murid, Kota. Malang tidak tulis. Bukan desa Malang, kota Malang. Malang kota kecilku. Terus Syifa ngekos, enggak, aku di rumah keluarga. Res dulu lu pas intern ngekos nggak? Ngekos. Gua numpang di kos temen gua yang fortunate dia waktu lagi libur. Tapi di Depok. Pok apa? Alias di UI. Jauh nyo. Lumayan. Iya nggak apa-apa lah ngerasain jadi komut sekali-sekali. Tapi commute-nya dari Depok banget gitu. Tapi nggak lama-lama banget kan, paling kayak sejam. Tapi lu berdesak-desakan, terpepes-pepes. Asik sih. Asik ya? Good for you. Kan Mau diulang nggak? Sekali-sekali boleh. Sekali-sekali. Kalau sampai sebulan lagi tiap hari kayaknya nanti aja. Good answer. Soalnya maksudnya kayak gue tidak memiliki banyak public transport experience selain Metro Trans Jabar itu. Yang mana lu naik cuman kalau ke Nangor doang, Nangor Bandung. Iya. Terus sekarang udah ganti lagi kayak jadinya kan lebih modern tapi jadi kecil banget. Namanya aja ganti. Gue kemarin ada orang ngomong MJT, gue masih berpikir MJT apa? Yang gue tahu TMP. Zaman abang dulu deh. Namanya masih TMP. Iya lagi Jam- Transmetro Pasundan. Yang bagusan Transmetro Zaman Pasundan. apa dulu? Jujur iya sebenarnya.
MJT kayak kurang sangar. Tapi singkatannya MJT kayak Terus? lebih modern sih. Gimana Anas review MJT. apapun? I don't know the update. Shiva abang-abangan banget vibe-nya. Iya lo anak tambang. Nggak guys, Anak nggak tambang, kadang-kadang doang. kuat. Tempe zaman kita nggak gratis sih ya, 5.000 4.900. dibuletin ke atas. Dulu banget Damri enggak dulu banget enggak Damri. Sekarang Damri juga masih eksis. Ini kayak bus Jadi- transum antar kotanya gitu. Nggak antar kota ya. Kayak Bandung dan Antar sekitar Bandung. Kan Jatinangor udah beda kota dong. Sumedang itu. Tapi kayak nggak yang Jatinangor Garut juga antar kotanya. Iya sih kak. Bener sih. Iya sih. Kayak around Bandung area. Kalau Kemarin- belajar masih cuma 2.500 malas ngurusnya. Kemarin ke kantor iya ketemu. Dan lu ke kantor cuman sekali. Ya sih lu di Bandung dan sekarang udah di Balikpapan dia guys. Ya. Tapi nanti mungkin gue akan ke kantor lagi kapan-kapan. Kapan tuh? Nah masalahnya kayaknya pas lo udah balik. Nah itu dia. Lu liburan, maksudnya lu nggak ke Bandung lagi sampai kapan? 20-an. Tapi gue mungkin bakal main dulu. Juli. Nah, Agustus. Gak apa-apa. Makanya. Maaf ya. It's okay babe, at least we met. Ada guys kita foto di HP gua. Pernah nyoba bubur DPR nggak? Pernah. Enggak. Serius. Tapi tuh vibes-nya Ini apa sih? fresh Gue banget. belum pernah gitu malah. Tapi antri banget gila. Kayak lu kalau gue pasti tuh datang abis teman gua kelas kan. Jadi kayak jam 11 gitu. Menunya udah pada habis kayak emang bubur Nah, wisata turis. Gua nggak suka makanan yang antri gitu loh. Nggak enak aja vibe-nya. Apalagi kayak kalau misalnya serasa kayak lo ditungguin orang gitu. Iya, makanya diburu-buru kan. Apalagi yang baru di Bandung? Setelah gue terakhir ke Bandung bulan Desember 2025. Libur semester kemarin sih. Seolah-olah. One semester ago, apa yang terjadi satu semester ini? Gue pengen ke Bandung tapi kayak ngapain ya gue ke Bandung? Ketemu gua. Ketemu gua ya. Dan lu baru ke Bandung Agustus gitu. Iya sih kak. Boyan. Ngapain ya? Ngapain ya? Forum. Si bisa tuh gue ikut. Si bisa. Oh bener lu ke Bandung buat lihat museum ITB. Oh benar. Iya bener. Atau lu nyobain lapangan padel sama pickleball di Saraga. Serius ada? Ada. Demi. Pickleball dan padel gue nggak tahu udah ada atau belum. Demi. Oh iya benar, itu suatu hal yang baru. Jadi di Desember, nggak Januari kemarin, awal tahun ini, sampai April Mei gitu, itu ada padel, lapangan padel baru di Saraga. Kayak yang properly pakai kaca, pinggiran kotak kaca gitu. Iya, itu tuh bener-bener lapangan futsal itu digusur, diubah gitu bentukannya. Anjir. Bring back to my memory. Dulu gue sempet nyoba tenis di Saraga. Pertama kali gue memegang tenis di Saraga. Aduh guys, apa ya guys? Kita Apa ini? Iya, Kok nge-like makanya. sih?
Ini literally Enggak, nge-lag cok di gua. kita. Anggapnya di lu doang, kita mah biasa aja. Iya. Apa ya? Selain Bandung. Selain tentang Bandung. Bandung Dan Bandung. bagiku. Jujur Lu sebenarnya benar-benar gak balik ke Jakarta, Yon? iya. Apa enggak balik? Lu gak mau ketemu Shiva ya? Kok lu jahat, Yon? Iya, kok lu gak mau ketemu gua ya? Gila banget. Ternyata segitu Bahkan doang pertemanan kita. bokap nyokap gua aja gua tidak bertemu bokap nyokap gua. Terlalu nyaman di Bandung. Sumpah Bandung lagi adem-ademnya, jadi gua kayak tidak akan meninggalkan Bandung, cok. Iya lagi di Malang juga lagi adem kata nyokap gua. Iya, Is this Bandung tuh, climate change? Bandung sekarang aja itu 15, 16, 17 derajat kalau malam, cok. Jadi kayak, ya Mi. Malang juga lagi segituan. Tapi tahu nggak apa yang lebih dingin? Perth. My kota rantau gue lagi Ya winter. beda lintang, sayang. Agaknya jauh ya, Bu. Kalau itu. Menurutku. Tapi ini juga kayak kemarin di Balikpapan tuh tiba-tiba ombak lautnya gede banget gitu. So I was thinking like, apakah ini efek perubahan iklim, teman-teman? Apa yang sedang terjadi? Coba kita analisis musonnya. Sekarang masalahnya sekarang nggak pancaroba juga nggak sih? Atau tapi gue belum tahu sih kalau shiftingnya muson sekarang bulan apa ke bulan apa. Sekarang hitungannya udah kemarau sih. Iya, cuma setahu gue tuh gara-gara climate change jadi ada perubahan pola bulannya muson gitu kan. Yang tadinya kayak April Oktober di pancarobanya jadi berubah, tapi gue nggak tahu jadi apa. Tapi dengan ketelatan itu, seingat gue nggak nyentuh Juli juga. Jadi kayak udah settle harusnya. Cuman yang concern adalah sekarang lagi fase ENSO apa? Kenapa bisa gelombang tinggi? Bentar. Tapi enggak, masalahnya kalaupun ENSO SOI itu nggak nyentuh Kalimantan nggak sih, Hif? It at some cost aja. ENSO nyentuh kok Kalimantan, cuman bagian timur yang Kalimantan Timur. Ya gue timur sih, bener sih. Oh, oke. Iya ya, Balikpapan ya. Balikpapan bener. Sekarang ENSO El Nino kuat sih katanya BMKG. Lah, El Nino kuat harusnya kagak gelombang tinggi dong. Kan dingin ya. Iya sih. Kagak stormy ya sebenarnya. Tapi karena climate change, perubahan iklim tuh jadi makin unpredictable kan. Iya. Makin nggak bisa dinalar dengan prediction. Ya lagi. Unpredictable kayak siapa ya? Kayak hasil COC. Nah, nyambung. Benar. Tapi sumpah malam ini elimnya unpredictable sih. Iya, gue juga kaget di satu episode yang sama langsung segitu banyak. Jujur gue kalau mau membahas season 2 gue nggak tahu sih, tapi episode sedihnya start episode berapa, Res? Menurut gue Elim episode pertama selalu paling sedih. Elim episode pertama, Elim pertama kali itu selalu sedih. Berarti eps 3 deh kalau nggak salah, 3 atau 4. Karena itu adalah Elimnya orang-orang yang sebenarnya belum benar-benar have the chance to show their full potential gitu kan. Iya, benar. Ya, masih emang di awal gamenya lagi yang sadis-sadisnya, jadi bukan masalah your true potential bakalan nggak ke show off. Iya. Tapi gue bangga ITB masih berpegangan tangan erat-erat di season ini. Iya ya, ITB masih lengkap ya so far.
Keren. Saya sebagai ex ITB girl, asik. Mendukung teman-teman ITB saya dan mendukung semua teman-teman di luar ITB juga. Asik. Alfi berarti lu doang ya? Mm-mm. First and only. Asik. Padahal deket. Iya ya, padahal dekat dan wait. Tapi harga tiketnya nggak semurah itu juga sih. Emang berapa? At this point, gue terakhir ngecek kayak paling murah ya masih 3. Itu ke tempat gue. Kan gue yang dekat nih. Perth kan kayak turun doang. Kalau ke Sydney kan agak miring gitu. Iya. Kayaknya lebih 3 ya? mahal. Mm-mm. Itu dari Jakarta. Dari Jakarta. Menarik. Harga tiket ke Balikpapan juga naik. Berapa? 2. 2 kecil apa 2 besar? 2. Masih 1,8 masih ada lah. Oh, 2. Kirain udah 2,5 gitu. Alhamdulillah enggak dan semoga enggak. Jangan dong. Turun dong. Doanya semoga turun. Gue juga nih, biar gue sering bolak-balik Jakarta. Iya. Dengan harga tiket naik, gue berpikiran buat semester depan nggak usah balik Indo. Tapi nggak tahu lah. Ada ini nggak ada kapal Aussie Jakarta gitu nggak? Gue nggak nyari sih, tapi harusnya ada. Coba deh as an option. Kayaknya jarak Aussie Jawa sama Jawa Balikpapan mungkin kayak 11-15. Nggak 11-12 sih, mungkin kayak 11-15. 11-15. Ya mungkin 11-20 juga bisa. Tapi tuh paling kayak 3 hari, 4 hari lah, Chef. Iya sih. Lu ke Balikpapan berapa hari? Semalam? Kalau kapal 36 jam. 36 jam. 1,5 hari. Tapi masalahnya kita nyebrang itu samudra kalau sih ngelewatin arus lintas Indonesia. Isn't that like kencang dan deras? Merasakan jadi pemerintah kolonial. Oh iya ya. Coba lu mendapatkan spirit mereka melakukan penjelajahan samudra. Berasa Christopher Columbus nih saya. Iya. Lu Cornelius the Hotman sih. Saya mendiscover rempah-rempah di suatu pulau yang tidak saya kenal. Kayak gitu ya. Mungkin perlu dicoba sekali-kali. Tapi ketimbang itu, gue kepo rasanya ke Antartika naik kapal. Itu kayak long time wishlist gue sebenarnya. Oke. Tapi mahal ekspedisi ke Antartika dan dingin. Gimana kalau udah nyampe Antartika? Funded research aja. Iya sih. Oke, funded research untuk jurusan tambang. Is that possible though? Loh, bukannya biologi. Kan Antartika tuh bukannya ada batu baranya? Ada sih. Iya kan? Tapi siapa mau nambang di Antartika? Yang nggak tahu, siapa tahu kan research adalah pintu ke segala hal. Mungkin lu nggak harus nambang di sana, tapi lu jadi tahu sesuatu yang bisa lo gunakan untuk dunia tambang. Good insight. Soalnya lu berpikiran, lu suka research kan? Gue bukan orang yang memikirkan research. Jadi the thought to that belum nyampe di gue. Makasih insight barunya. Oke. Tapi kalau ada orang pengen nambang bulan, harusnya ada juga ya yang mau nambang ke Antartika. Make sense. Nggak ada orang menambang bulan.
Gue nggak tahu, kayak bukan beneran plan, tapi kayak omong-omongan. Wow. Tapi nambang apa di bulan? Some weird minerals. Yang jelas bukan batu bara. Tapi gimana kalau gue ke Antartika, terus saking dinginnya gue jadi nggak mau keluar kamar. Kayaknya gue gak akan mandi deh kalau di Antartika. Gue juga Kayak buat apa jir? nggak keringetan juga kan. Ya udah aja Kalau sih. ke Antartika, gue akan shoot ulang adegan sore. Beh, beh. Sama siapa? Jangan dong, enggak akan shoot ulangnya aja. Masalahnya sore itu bukan kisah romans yang gue dambakan. Itu kayak jauh-jauh gue nggak mau, gue nggak mau romans kayak gitu. As a romance story, gue nggak suka. Tapi shootnya Ya kan? bagus. Iya, sinematografinya oke, tapi kalau cerita cintanya sih enggak deh. Itu view-nya parah banget, apalagi yang lu tau mereka turun gunung atau something. Terus lagunya Aditya Sofyan yang Gaze. Ingat Ya kan? lagi. Itu merinding, kayak scene-nya bagus, lagunya syahdu. Wow, goosebumps. Lu nggak, tapi Alfi bisa lihat ini nggak? eh Aurora Australis. Gue pernah hunting Dapat. di kamera, dapet di mata beneran nggak kelihatan. Kayak How come? gue bisa tahu nih di mata di daerah situ itu ada semburat pink ungu gitu. Tapi pas di foto terus gue yang exposure 10 detik lu diem, itu ke foto, aduh, gue pernah ngepost, let me show you. Tapi tuh kayak lo harus beneran pergi ke tempat yang gak ada polusi cahaya ya, which Itu lu is nyarinya di mana deh? Daerah mana? gue gabung grup Facebook ya. Terus di grup Facebook ada itu, pas itu lagi ada warning dari bomnya, Bureau of Meteorology-nya. Kalau di 2 hari ke depan bakalan ada aurora. Terus di grup Facebook ada yang rekomen satu tempat yang masih agak deket lah ke gue. Terus 3 hours drive dan ke distract banget. Gue kayak sempat ngepost deh. Tapi kalau Tapi 3 hours drive nggak lu satu- kesana pakai apa? Uber. mobil teman gue. Oh, Gue make ngajak sense. aja. Kayak, mana ya? Ada yang bilang Shiva Itu FB Pro. tapi FB Bro. Lu tahu Jangan FB Pro salah, di kan? Australia semua updatean pakai Facebook. Oh iya. Ini HP, gue beli HP juga dari Facebook Marketplace. Trusted. Tapi kalau FB Marketplace emang isinya barang-barang bagus, hidden gem gitu sih. Ya kan? Tapi Facebook juga kepake grupnya, kayak grup cari kerja, grup komunitas Indonesia, grup cari-cari info juga ada. Grup alumni. Gue nggak ada himpunan nih, tapi ada grup alumni di mana di Facebook. Mereka membantu dari Facebook. Tapi kontennya nggak kayak emak-emak, orang Aussie kan kayak dry, bukan dry yang Dry gimana, tapi tipikal bukan yang mempedulikan pakai emot, hurufnya ditambahin A-nya 2, A-nya 3, dan they don't post much. Oh, they post a lot tapi not really on Facebook. Di Facebook banyak buat komunikasi. Facebook Messenger, banyak grup-grup di Facebook Messenger. Jadi Facebook Messenger tuh kayak telegramnya mereka. I guess, emang lu pada pakai Telegram? Enggak sih gua. Udah kagak. Oh, ekuivalennya Telegram di Singapura kali ya. Mungkin. Apa kalau di Indo ekivalennya kagak ada deh. Line? Tapi Line pun mahasiswa doang. Gue benci banget Line, sorry.
Gue Jujur juga lain nggak tuh Dan suka. berat. gak semua Lain tuh berat banget gitu, Jir. dan gak semua mahasiswa tuh pakai Line karena setahu gue ada beberapa kampus yang mereka juga lebih heavy di WhatsApp. Mm-mm. Kayak Dan paling di makanya sekitar orang Jabodetabek. Hmm? gue heran banget waktu temen gue ada yang kayak prefer chatan di Line. Gue nggak sih. Ini Aurora yang gue ituin. Cantik banget. Itu bintangnya juga kelihatan banget. Bintang emang sering kelihatan, apalagi kalau udah dini hari terus lu ke tempat terpencil, bintangnya kelihatan banget. Always. Gue tiap hiking selalu kelihatan Milky Way. Cuman auroranya di mata nggak kelihatan. Kayak kelihatan dikit banget gelap. Lu anak alam banget ya di sana. Kayak kayak tiap foto yang lu post kabur kemana, hiking kayak scene-nya canyon gitu. Soalnya kota gue bukan kota yang ngotak banget. Kayak lu keliling kota, Nangor. nggak nangor banget sih, tapi bukan for a big city, buat kayak kota gede, nggak ngotak, nggak terlalu kota. Nggak kayak Jakarta, tapi mungkin agak kayak Bandung, Malang. Tapi alamnya banyak banget, jadi kayak udah terlanjur di in this region, sekalian aja explore yang bisa dieksplor. Tuh. Terus lu Lancar. kesananya bareng temen lu. Nggak mungkin sendiri. Kalau sendiri naik bus bisa juga sih, cuman paling ya yang deket-deket pantai doang. Oh, sama kanguru liar tuh beneran ada, FYI. Kayak Lu ajak berantem nggak? Boxing. serem tuh, berani tuh. Nggak, mereka kalau dideketin yang liar tuh kabur. Oh. Kayak kalau gue mau Kalau koala nggak yang wildlife animal sih, paling di kebun binatang. Di semua kebun binatang ada that type. bau. Enggak, tapi tidur mulu. Lucu. Pengen jadi koala. Tapi kan dulu tuh nih, lu tau gak sih dulu tuh, gue waktu SD kelas 4 itu suka nonton Animal Planet. Terus ada kayak, aduh gue lupa judulnya apa. Tapi intinya series di mana dia nunjukin korban-korban animals gitu. Terus kayak you can literally find anything on Aussie, kayak mulai dari deadly spider sampai ular kayak tiba-tiba ada di WC aja gitu. Itu kayak lu pernah nggak encounter mereka? Nggak se ekstrim itu sih. Amin. Kan di Aussie regionnya nih satu region. Banyak kota gede tuh di pinggir-pinggirnya, pinggir kanan, pinggir barat, west coast atau east coast. Tapi di tengah-tengah banyak kota. Kayak kota kecil, kota tambang. Di kota-kota kecil kayak gitu yang menurut gue rawan, soalnya literally gue kayak pernah ke tempat yang agak terpencil dikit, dan di depan camp gue beneran ada kanguru 3 lari gitu. Tapi Wow. wild animal kayak spider atau apa, gue nggak nemu yang gimana-gimana. Paling di tempat terpencil balik lagi. Kalau gue ke alam terus ada spider gede banget, ada kayak yang bentukannya kayak kecoa tapi enggak, tapi aneh. Gitu-gitu ada sih. Ajak tinju, berani tuh. Ngeri dikantongin kanguru. Tapi itu setinggi apa? Nggak tahu. Setinggi manusia yang macam-macam. Ada yang kecil, ada yang setinggi manusia, ada yang lebih tinggi dari manusia. Oh, damn. Itu kalau mereka loncat-loncat aja ya. Kalau mereka nggak loncat-loncat, entahlah. Ada yang nonton. Hah, ada yang nonton? Maksudnya, sorry. Aku kira anak cewek-cewek lain yang nonton, terus mau gue invite, nggak jadi. Gimana, Res? Emang ada orang makan kanguru? Jujur dagingnya dijual. Oh.
Tapi gue nggak minat karena katanya keras dan bau. Tapi sumpah populasi kanguru di Australia lebih banyak ketimbang populasi manusia di Australia. Jadi bukan yang nggak boleh dibunuh dan tapi nggak diternakin juga. You know what I mean? Kalau kelinci, Kayak kelinci. Mungkin agak ekuivalen kelinci ya. Ada yang jual. Tapi nggak semua orang mau makan gitu aja. Tapi orang kalau jualan sate kelinci, mereka ternak kelinci kan? iya. Kayaknya kanguru nggak diternakin deh. Udah banyak. I see. Iya. Kafka anak Geo ya? Iya. Lu pada, lu kenal nggak? Gue tahu nama. Gue waktu pelatnasnya dia tuh nggak nyentuh banyak. Ya angkatannya Justin kan, nggak nyentuh banyak di awal-awal. Jadi gue cuma kayak, oh iya, gue koreksi berkasnya, cuma nggak directly interact banyak dengan dia, sayangnya. Dia seangkatan sama Justin. Geo-nya. Pelatnasnya. Yap. Oh. Cuma dia nggak, kalau Justin kan gue banyak ngobrol, Mm-mm. karena dia inter juga kan. Jadi pas di Jakarta, pas gue intern, itu pas dia pelatnas. Jadi gue bisa mampir ke hotel. Serunya. Wen ya pelatnas kebum di Jakarta. Gue juga pengen nih menyambut adik-adik gue. Emang P4 nggak di Jakarta? P3 itu zaman gue di Jakarta sih. Tapi kayak mereka berangkat kapan? Agustus kan? Lah iya ya. Nah iya ya, bisa jadi. Lu tahu huru haranya nggak sih? Huru haranya boleh di sini nggak nih? Nggak boleh. Tapi lu tahu nggak? Ntar lu bisikin aja. Gue agak takut nih huru hara yang mana. Oh iya. Tapi gue gak expect Kafka jago banget kayak soalnya gue belum apa ya, gue nggak familiar sama nama Kafka terus tiba-tiba jago parah. Ya jujur. Dan dia merendah, orangnya humble banget emang. Lucu. Dia imut. Kafka imut. Adik Aduh, Kafka. gue nggak save nomor lu lagi, bentar. Wah parah. Yon, mau nomornya dong, Yon. Tapi kemarin lu ngechat gue, Res. Gimana nih? Kafka siapa, Jir? Apa sih? Nomornya Shiva. Dia minta nomor gue. Oh, nemu. Dadah. Kemarin Emang gue ada punya minta nomor lu sih? Lah, punya, gila. Lu pas itu minta nomor. Terus lu juga sering ngechat. Ya lupa. Siva Coba. Amara anjir gue ngechatnya. Gue nyarinya Amara Siva. Ternyata gue ngechatnya Siva Amara. Tapi semua orang tuh nggak tahu, kayak nggak tahu sih, gue sih kayaknya kenal sebagai Amara Shiva. Kayak gue nggak punya single name untuk manggil lu gitu loh dari dulu. Kayak gue nggak ngerasa it's right to call you Amara. Tapi gue juga nggak ngerasa bener untuk manggil lu Shiva. Kayak itu harus Amara Shiva. PPWA gue jadi ketahuan nih kalau ada yang gak gue save. Maaf. Iya, lu juga nggak nge-save gue berarti. Iya sih emang. Belum. Maaf ya Res ya. Maaf Nuduh. Tapi apa karena efek Olim? Jadi orang-orang yang kenal gue di Olim tau gue Amara Shiva. Gitu kah? Mungkin. Tapi nama gue jadi makin bermacam-macam seiring berjalannya usia. Fun experience. Amara Amshif. Amara Amshif. Dulu anak-anak pelatnas kebum menyebut gue Marshif. Amara Shifanya bukan Amshif tapi Marshif. Oke, janggal. Terus Gue nge-text lu something. Panjang ya. Tea, thanks for the tea. Oh my god, Nares. Iya, sekarang ada Ustadzah piercing.
Terus gue, Kak Iman somehow manggil gue 12 IPA 3 karena gue adik kelasnya Kadit. Oh. Kadit manggil lo apa? Shiva. Oh, kenapa Kadit nggak manggil lu 12 IPA 3? Atau itu asal muasal gue dipanggil 12 IPA 3 tuh karena anak-anak intern nih pada berusaha ngedoxing satu sama lain. Terus yang ketemu adalah foto postingan gue yang ada Shiva 12 IPA 3 ya. Foto gue di pos sekolah gitu. Nyanyi Mars Madrasah. Gue enggan bernyanyi nih, tapi gue hafal Gema Madrasah Membahana kan di Persada Bumi Madrasah Membahana di Persada Bumi Nusantara. Mana bangsa, mana. Ini salah kocak. Gue nggak hafal liriknya. Udah berapa? Coba kita buka lirik Mars Ya, Madrasah. Boyan sama lu lulus madrasah sama ya. Iya lagi. Boyon. Gema Madrasah Membahana Di di Persada Bumi Nusantara. Stop. Pengemban amanah atau mencerdas. Mencerdaskan tunas bangsa, santun berwibawa. RAMIM. RAMIMTSNA. Kok lu hafal sih? Gue baca lirik. Bahu membahu berjuang, membangun bangsa bermartabat mulia demi cita-cita. Asik. Moto ikhlas beramal, berkarya dan bermoral. Ayo. Kan. Falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Asik. Tapi lu hafal banget, gila. Anak madrasah banget. Boyan madrasah banget. Brian sedih nggak pas tahu Siva pindah univ? Ya biasa aja sih guys, karena univnya bagus gitu. Turut seneng. Turut Jadi lu bahagia. Jadi lu seneng ya nggak ketemu gue lagi ya? Nggak gitu anjir. Bahkan gue excited kan pas lo ke Bandung lagi waktu itu. Yeay, iya lagi. Gue ke Bandung lagi ketemu kalian. Loves. Guys, gue akan cabut sepertinya karena gue mau pindah kos. Asik, pindahan. Maksudnya gue ingin bermalam di kos teman gue karena gue besok gue jam 7 tuh harus udah di Jatinangor ya, dan gue takut kesiangan, jadi kayak gue akan mengungsi. Brian siapanya Kak Igo? Kak Igo siapa? Lu sih. Kaigo. No. Kaigo tuh salah satu worker, employee, ya pokoknya salah satu orang ruang guru. Oh, Cuma udah resign pas COC 3. Tapi kayak pernah main deh. kenapa bro nanyanya kayak gitu? Iya, gue juga Mirip bingung. kali. Ya lu mau ke Nangor sekarang, Boyon? Enggak, ke Pindah kos kos temen doang. gue aja. Iya, biar gue nggak kesiangan. Biar dibangunin. Betul. Guys, info Tapi dia servis bilang kacamata. dia yang minta Apa? bangunin gue sih. Apa lagi ya? Guys, gue mau Beres-beres pamer dulu, nylon. Gue mau pamer nylon. Lu beli nylon apa lagi? Tunjukin nylon lu. Bah, langsung live. Oke, fine, Boyon. Ya, pamer nylonnya, Kak. Iya. Lu minus apa silinder? Iya. Dua-duanya. Tapi kacamata gue lagi begini. Ini kacamata yang gue pakai nih, yang lu lihat di episode 4 nih begini. Tapi begini sekarang. Oh, lu tuh nunjukin kalau itu patah. Patahin aja sebelahnya lagi biar Biar nggak lucu. dipakai. Biar lucu. Tau kan ada kayak kacamata yang ditempel doang gitu. Yang
Yang kayak gini dong gitu. Iya. Gimana cara nempel ya? How does it stick? Agak tahu magic, I guess. Magic. Nah, Res, no. Lu di sana udah malam banget nggak sih, Res? Setengah 12. Beda sejam doang. Hmm, Iya Mau sih. udahan. Lu mau udahan atau tidak? Gue ngikut lu. Kalau lu udah bosan ngobrol sama Bukan gue gitu juga sayang. mau. Sayang nggak gitu maksud aku. Cuman kayak karena kamu di sana udah malam, aku jadi khawatir kalau besok kamu sakit gimana. Kan aku pengangguran. Kan besok weekend juga. Ya, makanya aku ini sih. Aku konsisten jam 12 and live biasanya. 12 Wita. Aku sih Wita 12. kan? Iya. Lu Wita, gua WIB dong. Begitu. Iya. Tidur awal ya. Enggak sih. Kan 12 and live ya. Baru prep bobo. Tapi, aduh, jam tidur gue jujur belum. Karena gue tadi seharian tidur. Nggak seharian banget sih, tapi udah tidur siang aja. Emang Emang apa? lu bangun jam berapa sih? Jujur nggak pagi. 11. Nggak segila itu. Gue lagi. Berarti masih pagi. Hmm? Itu berarti masih pagi. Menurutku bangun jam 10 tuh masih oke. Oh gitu, Res. Oke. Iya. Ya sama sih. Iya nggak sih? Cuman, Bangun jam Iya 10 di weekend itu pagi loh. iya sih. Nggak, gue malah biasanya bangun gue kalau weekend tuh akhirnya sama aja kayak gue bangun kalau weekdays. Tapi bedanya ada perasaan, oh berarti abis ini bangun bisa scroll TikTok lagi gitu. Iya sih, benar. Kayak bangunnya di jam yang sama nih, tapi gue lanjut terbahan dan doom scroll instead of mandi dan bersiap-siap. Oh, tapi gue nggak biasa bangun terus scroll. Gue kayak kalau gue start my day langsung dengan doom scrolling, gue bakal sakit kepala seharian. Oh iya? Kok gitu? Kenapa? Gue adalah epitome dari anak yang kalau ibunya bilang HP terus, nah itu akan cocok di gue karena gue kalau bener-bener HP terus beneran sakit kepala. Gue baru tau ada orang kayak gitu beneran. Emang Kayak lu berarti nggak itu sakit kepala? efek layarnya atau efek kayak psychologicalnya? Nggak tahu layarnya, nggak tahu gara-gara nunduknya harus jadi juga ya. Kayak jadi tension gitu kan. Bisa. Enggak, Gue kira tuh kebiasaan. common. Kayaknya common deh, tapi kayak kalau lu bangun tidur HP terus it affects the whole day, itu kayaknya nggak common. Ada Kak Cipa. Gue Kak Cipa tuh tapi nama aslinya Shiva kan? Iya, Kak Cipa mau live Gue nggak? Mau join nggak? Lu nggak apa-apa gue nggak? kayak ini. Nggak apa banget. Soalnya gue jam 12 akan meninggalkan lu. Oke, Beb. Tapi kayaknya gue jam 12 juga capek deh. Yeah. Siapa ya? Iya, invite. Oh, oke. Kak Cipa lagi di jalan ternyata. Iya, lucu karena namanya sama. Kan agak awkward ya kalau gue nyebut Shiva ke orang lain. Lu paham perasaan itu nggak? Iya. Gue ada temen juga namanya Shiva juga, tapi dia lebih tua. Maksudnya karena gue udah kebiasa di Australia, lebih tua apa enggak ya gue panggilnya nama doang. Tapi karena namanya sama dan gue ngerasa awkward manggil Shiva ke dia, gue panggil Kak. Gitu. The same goes to Kak Jadi kayak Shiva. lu nggak pakai nama, jadi kayak Kak. kak aja. Gue panggil nama tapi ada Kaknya, biar kayak I'm not calling myself. Oke, make sense.
Kak Cipa ini juga kayak gue nggak tahu itu nggak sopan banget deh di mata anak-anak cewek. Karena dari awal gue manggil semua orang nama. In which banyak yang lebih tua juga. Tapi itu canon event COC sih, kayak masalahnya age itu sangat amat unpredictable. Iya kan? Paham Iya, kan? iya. Dan maksudnya gua aja yang waktu itu angkatan paling muda yang join kan, berarti di season gua itu ada beberapa, itu aja kayak gua mencoba memanggil semua orang dengan kak, tapi gua masih ada yang beberapa kayak gua miss nebak karena gua kira mereka seangkatan gua, kayak Vanes tuh. Vanes gue kira seangkatan gue. Terus kayak Nico, Kai, itu gue kira seangkatan gue. Jadi sampai sekarang pun keterusan. Tapi kayak of course gue selalu make sure gitu. Kayak lu tapi masalah nggak kalau gue panggil nama doang gitu. Terus apalagi dengan posisi lu yang lu bukan angkatan paling muda. Jadi pasti lu akan berasumsi kayak oh dia possibly seumuran sama gue. Atau dia Iya. bisa aja di bawah gue. Benar. Karena itulah, karena gue terbiasa kenalan nama orang langsung nama, jadi sampai sekarang gue kalau kenalan nama orang ya udah abis itu nama, apalagi kayak yang kelihatannya seumuran dia anak kuliah juga, ya udahlah ya panggil nama. Kan. Dan gue jadi dari awal gue kenalan gue nggak kepo. Jadi pertanyaan lu angkatan berapa bukan pertanyaan yang gue tanyain, kayak ya udah aja. Kalau salah tinggal kayak ups, oh bukan ya. Enggak, gue baru nyadar tuh pas orang lain di sekitar gue manggil kak. Di situ kayak, oh yang orang yang seumuran nama gue manggil dia kak. Oh jadi gue harusnya manggil kak ya. Gitu. Terus gue nanya lagi, tapi lu nggak apa-apa nggak kalau gue nggak manggil kak? Kalau nggak apa-apa ya uts, lanjut aja. Iya benar. Tapi it also come mungkin kayak mungkin karena kita juga gak masalah kalau anyone younger than us manggil nama doang gak sih? Jadi Benar. asumsinya adalah seperti itu. Betul sekali. Malah gue agak kaget anak-anak itu masih manggil gue kak. Kayak apa karena mereka ngerasa gue dulu di ITB dan dulu cutting mereka? Karena lu harusnya dipanggil bang. Bang. Lu Oke. abang-abangan. Seabang-abangan itu kah? Apakah jilbab ini tidak menutupi keabang-abangan gua? Enggak. Lu juga abang-abangan, Res, gila ngaca. Agak gila. Gue lah anak yang murni teknik. I'm the sweetest girl in the room. Suara lu noh ngebas. Udahlah. Lu mode ketuplak OGG aja udah abang-abangan banget loh. Ih, gue kan jadi ketuplak OGG ramah, baik. Ya ramah sih ramah, tapi abang-abangan. Enggak. Abang ada Res Anit. baik tuh guys. Iya ada Anit, udah gue invite nih. Gue kebiasaan lagi manggil dia ke Anit. Hai Why? guys. Lu manggil dia kak. Karena jangan Adelio dong. manggil dia kak. Astagfirullah, jangan guys. Jangan manggil Ya kan aku dia Kak. kakak kelasnya Adelio SMA emang. Iya, Kalau Adelio masalahnya wajar dong. kan gue kenal dia dari Adel. Jadi kayak karena Adel manggil dia kak. Di otak gue dia adalah kakak. Naras kenal Adelia dari mana deh? Igeo bareng. Oh my god, kalian orang keren. Kenapa sih lu juga Ih, keren? ngaca. Lu ngaca, tolong. Iya. Nah, tapi emang Adelio nggak manggil lu kakak, Res? Enggak. Beda ya ke Kak Anit, Enggak. Kak Anit Danton. Karena kenalnya di Olim. Make Kalau sense. Oli memang kayak nggak ada kakaan gitu ya. Karena Olim itu biasanya sebenarnya sama aja kayak gini sih, kayak kalau lo kuliah, lu sama-sama angkatan 24, terus tapi temen lu tuh gap year, terus kayak temen lu misalnya jadinya lebih tua setahun, lu nggak manggil dia kak kan? Tuh. Oh iya sih, betul sih. Make sense. Tapi pas awal-awal biasanya masih kayak respect. Gue pas kelas 10 terus ikut lomba, terus pas pelatnas kakak-kakak, ya gue masih manggil kak semua karena gue ngeh banget nih ini semuanya lebih tua.
Tapi Iya. semakin akrab, semakin gue enggan memanggil mereka kak gitu. Bener lagi. Ya Bener kan? sih. Terus Kerjaan lu kita pas juga udah jadi lu pas jadi kakaknya, lu biasa aja pas mereka manggil lu nama. Ya udah. Iya. Dan ini sih gue manggil kak ke orang-orang yang cenderung kayak lebih sweet dan kalem. Kalau ke orang-orang yang nyablak gue kayak nggak males manggil lu kakak. Benar. Setuju. setuju. Yanit masih di jalan ya. Bundaran. Iya kedengeran ya. Iya sumpah. Maaf ya guys. Mungkin bentar lagi aku bakal Apa-apa. izin karena sudah mau sampai kelihatannya. Tapi aku join dulu sambil minutes. menemani. Aku join dulu, belum datang kelihatannya. Sweet sekali. Ya. Udah datang. Aku izin live ya guys. Bye bye. Ih, dadah, hati-hati sayangku. Bye. Semangat Cepet ya sekali. sehat. Iya, udah datang tempatnya. Gitu. Bye bye. Hati-hati sampai rumah. Bye. Hah, berarti Lutfi sweet ya, Res. Emang lu manggil Lutfi, Kak? Itu kayaknya autopilotnya salah keputusan yang salah. Tapi ya udah kebiasaan. Karena di awal lu tau gak sih kayak ketika lu kenalnya di arena ke orang itu pertama kali biasanya itu masih kayak awal-awal yang kayak oh iya semua orang adalah orang yang baik, manis, Orang benar. kalem. Benar. Personality aslinya belum keluar tuh. Bener. Dia bilang anak-anak cewek CS3 anak-anak cewek season 2 enggak ada yang bela saya. Lihat aja tuh season 3 mereka semua fans saya. Vibes-nya beda gitu kalau udah antar season kayaknya. Apa? Iya, mungkin iya. Kayak Lebih ke belum kenal sih menurut Iya, gua. Belum belum akrab. banyak interaksi. Iya. kayak lu kemarin juga datang ke kantor juga lu masih brandingan kalem tuh. Lu masih kelihatan kalem tuh, abang-abangannya belum keluar. Gue emang kalem, Syifa. Astagfirullah, Nares. Stop berbohong mungkin. Enggak, tapi kemarin gue soalnya habis dari Bandung baru nyampe, jadi energi gue belum on. Even gue kayak sekarang merasa nggak enak karena gue nggak banyak deket sama anak-anak season 3, jadinya kayak nggak banyak ngobrol gitu karena gue saving energi. Belum kenal. Dan pas itu lu ada tempelan tuh kebetulan. Kagak. Ada Mas User guys waktu itu. Jadi, you know what I mean? Kan gue juga ngobrol sama Kak Iman, sama Kak Lutfi. Gue juga nempelin Naruto. Iya, gue juga nempelin Eluah bentar. Iya sih. Ya Tempelan kan, gue emang hobi nempel orang aja. Ada kodamnya guys. Oh my days. Tapi gue gak expect kodam lu orang Jawa. Itu gue kaget jujur. Maaf. Oh, dia Jawa by place aja. Tapi dia bisa ngomongnya. Gue kaget di situnya. Lah, bukannya every Surabayan can speak Javanese, kayak even lu nemu Chinese Surabaya juga mereka ngomong Jawa. Kalau Chinese Surabaya mah mostly, tapi kayak I didn't expect that from him aja sih, bukan yang gimana-gimana. Iya kan, maksudnya kayak orang Batak yang di Jawa tuh kayak, oh bisa Jawa gitu. Ada perasaan, ada gue expect nih orang kayaknya Batak gitu, yang Dia lebih mastering Jawa daripada Batak. Bahasa gue kaget di fasih bangetnya. Gue bisa bahasa Jawa, lu percaya nggak? Enggak. Coba. Bisa. Gue ngerti, tapi kalau ngomong gue masih kayak, lu tau gak sih ketika lu belajar Inggris, terus lu takut lu salah dan merasa aneh ketika lu awal-awal ngomong Inggris, gue dengan Jawa itu kayak gitu. Paham sih, itu gue dengan bahasa. Gue merasa kayak, ya kan, kayaknya grammatically gue salah deh, tapi gue ngerti kok kalau orang ngomong.
Kayak you understand some verb, tapi kalau lu ngomong tuh pasti digoreng gitu. Yes. Nggak usah deh, nggak usah ngomong Jawa, Res. Iya, terus gue takut kayak misalnya gue mau terdengar sangat Jawa, terus gue malah Mhm. mix up kromo sama ngoko gitu misalnya. Kesalahan pemula itu. Kelihatan Kan. banget bukan Javanese speakernya. I'm sorry. Logatera cocok, Res. Tapi kan lu bukan orang Jawa sih, dia udah aja. Jawa kakek gua. Oh, okay. You don't grow up in Javanese speaking places. Eh, Atau gitu? keluarga gua ngomong Jawa dulu. Tapi lo kan either di Balikpapan atau Bandung nggak sih? Yes. And I still can't speak Sundanese properly. Gue Hese. juga nggak bisa. Tapi lu paham verb juga kan? Lu nggak bisa ngomongnya aja, Iya, tapi iya, lu iya. paham. Jawa Borot. Coba borot komennya kenapa lu coba? Aku Jawa Timur, Tapi Malang. gua Kenapa? gua nggak paham yang gua akan menjadikan semua hal jadi huruf O kok. Gua satu tingkat di atas itulah lebih advance. Satu tingkat di atas. Nggih. Oke. Oke, aman. Kenapa aman-aman? Kenal Arfui, Kak? Kenal. Itu adik kelas gue SMA. Gue tau dia orang Malang. Gue kemarin naik gunung sama dia. Arfui Arfa. Betul. Oh. Dikitui. Kenapa semuanya diuy-uy kan? Karena lucu kali. Karena emproy. Big Molingo. Kagak suka ah. Iya sih, lama-lama geli sih. Mangertos dawuhe ana mung boten saged ngewang suli ugi. Gue nggak bisa kromo. Aku lo mboten saged ngomong romo. Sepurane. Spontan uhuy. Iya, aku mandua, guys. Iya, sama Kadit, sama siapa? Zaidan, Adika. Arfa. Adika kan dua. Iya, lu nggak tahu. Adika ITS, Adika Hirohito. Iya, Adika Hirohito. Adika dua. Aku baru tahu. Gue masih nggak kebiasa lihat di Adika Hirohito. Nggak, fun fact, gue satu kelas SMP sama Adika Hirohito. Satu SMP juga. Tapi Adika, Zaidan, sama Arfa itu mereka sama-sama fisika kan. Jadi kayak mereka lomba Zaidan bareng. UI. Iya. Oh. Jurusannya sama-sama fisika kan. Zaidan fisika, Adika teknik. Iya, Zaidan fisika. Arfa aja yang mesin. Gue masih ketawa kalau dia disebut Adika Hirohito, please. Sama Kadit beda satu angkatan, sama Arfa juga satu angkatan. Beda satu angkatan. Arfa di bawah satu, Kadit di atas satu. Iya, gue tengah-tengahnya nih. Adika emang sependiam itu. Pendiam sih, pendiam. Tapi maksudnya bisa ngobrol. Bukan yang sediam Hirohito. Udah. Emang lu kenal Hirohito ngomong gimana? Kagak, tapi kayak nggak sediem image Adika Hirohito-nya. Itu. Kak Emilnya juga sih, tapi 2 tahun di atas. Dan gue pas kelas 10 COVID. Jadi kayak nggak sesering ketemu itu. Yang satu SMA sama lu siapa, Res? Di COC? Satu SMP adanya, Kak Dihya. Oh, itu Kak. Yes.
Dia angkatannya Kadit. Oh, lu SMP di itu kan di Bandung? Apa di Iya, di mana? Kalau pribadi misal juga. pribadi kan? Pribadi di pribadi. Heeh, dia bea pribadi juga kan. Terus kayak Oh, gua tiap eh, kita nyebut dispen tuh outing dulu. Jadi tiap outing itu di perpus, gue melihat dia, terus kayak dulu dulu gue melihat dia kayak ini orang keren sih. Dulu dia map, hmm, terus dia pindah. Terus gue ya kaget masih. tiba-tiba dia pindah SMA, terus tiba-tiba dia ico, dia kimia, gue kaget. Terus tiba-tiba dia Iya, unpad. gue Dan pas yang gue gue tuh tiap tiap tahu update dia itu bukan dari dia, tapi dari Instagram mamanya. hah? Wait, how? Gue mutualin Instagram sama mamanya. Hmm, Terus berarti lu kayak karena sekenal itu dong. Sekenal itu sampai enggak tahu namanya. lebih ke orang tuanya itu baik banget emang. Oh, Jadi kayak gue lebih eh lebih tahu update-nya dari sana. Terus udah deh. Tiba-tiba hmm, dia ngepost tuh padahal dari SMP tuh orang kagak pernah ngepost. Kayak lu gitu loh. terus langsung Tiba-tiba ketahuan. wah, Gue masih ngepost Rufin at ngepost. least. Gue masih ngepost sih. Tapi maaf kalau ketahuan banget. Kayak gerak-gerik sebelum COC orang tiba-tiba ngepost tuh kayak non-event gak sih? Lu juga cuy. Makanya. Iya. Enggak, masalahnya Kak Disha tuh bahkan dulu profil picture kosong. Oh, seilang itu ya. Terus tiba-tiba Iya. muncul banget. Kayak Calvin juga tuh, Calvin tiba-tiba ngepost. Alvin Dermawan sesepuh gua anjol. Gua kaget sih dia ikut, sumpah. Tapi di HIA tuh mentereng banget soalnya di Unhan kan kedinasan muncul satu-satu kan perkenalan deng deng deng. Ada yang Ice tuh kayak wow, Ya takut. kan? Ngeri banget. Terus gue kaget tiba-tiba dia danton. Maksud gue kayak tuh anak waktu SMP Hmm, diem dan soft banget. terus jadi masuk Unhan jadi abang-abangan banget nih. Jadi Danton, bukan abang-abangan. Siap Kak itu. Mm-mm. Tapi anak-anak Geo lu juga kelihatan teman-teman Igio lu si Fauzan sama Resa ngepostnya. Ah, Resa mah bisa ngilang lagi, aneh tuh anak. Maksud gue Iya, kayak sengilang itu itu. udah udah gitu doang. Seru. Canon event. Ojan sih, Ojan kelihatan banget mau branding sih. Dia kayak, wah Iya. gualah abang-abangan orang ngeband keren itu bro. Mana ngepostnya tuh kayak tanggalnya berdekatan atau di satu hari yang sama gitu kan. Mm. Ya gue juga tanggalnya berdekatan sih, tapi at least sebelumnya IG gue nggak sekosong itu gitu loh. Ya, tapi lu tetap kelihatan banget sih soalnya periode nggak postingnya lama banget. Terus kayak terlalu random aja lu post. Itu kayak lu bener-bener mencari bahan untuk di post gitu loh. Iya, tapi ada faktor lain. Gue emang semester ini lagi sering jalan-jalan banget kan. Tapi gue tuh nggak ada Gitu. motivasi ngepost. Kayak itu tuh udah jadi draft gue 3 bulan. Kayak beberapa post udah jadi draft gue menetap di dalam draft. Tapi gak gue post-post karena gue kayak mikir ada yang kurang deh. Captionnya apa ya gitu-gitu. Jadi kayak ketunda mulu. Terus ada pressure nih. Oh, gue tanggal segini reveal. Ya udahlah post sebelum itu. Gitu. Ya kan. Tapi itu sih yang beda kayak dulu gue kalau mau ngepost mikir banget. Kayak emang sepenting itu ya orang tahu gue habis ngapain kayak Kan, kayaknya gue males ngepost dan terus sekarang kayak gue ngepost apa lagi ya.
Iya dulu kayak apa sih orang-orang nggak perlu tahu gue lagi ngapain, orang-orang nggak perlu tahu gue jalan-jalan kemana. Sekarang kayak ah ya udahlah pos pos apa ya, ting ding ding ding. Nggak sih, gue karena masih tayang jadinya ada kewajiban juga kan. Mm-mm. Nah, nanti gue sih setelah cuci tayang, setelah intern berakhir, gue kayak, sebenarnya gue ngapain sih selama hidup? Apa ya yang worth buat gue post? Gue nyari apa ya di dunia ini? Dunia harus tahu apa ya? Nggak sih? Ya Nggak sih, kan. lu dicariin sih. Lu harus ngepost Sinares. Tapi gue nggak tahu gue mau ngepost apa, Pak. Lagi liburan ya, mode pengangguran. Ya itu dia. Ada sih gue ingin membuat sesuatu, tapi gue lagi mengumpulkan niat dan keberanian. Kalau niat dan keberanian berarti something serious. Serius banget. Lihat aja nanti saking seriusnya. Gue jadi takut nih. Oke, semangat untuk apapun itu. Yang serius pasti susah. Susah sih. Mana ketawa lagi dia. Ya soalnya lu harusnya nanti gue akan tag lu kalau itu sudah up. Oke, ditunggu. Saking seriusnya. Saking seriusnya. Batu lagi nih, jangan-jangan. Gue belum ada koleksi batu lagi. Tapi fun fact, di belakang rumah gue sih kayaknya ada batu bara. Cuma Like tercecer gitu. ya layernya kayak di Kalimantan, you can go anywhere kayak oh iya hitam gitu. Tinggal itu batu baranya fase apa? Sudah jadi batu bara atau masih processing menuju Iya. batu bara? Masih processing, dia beneran kayak belum compact gitu. Jadi tuh kalau lu ambil tuh masih yang gampang apa sih? Gampang buyar. Buyar, ya. Kayak Ya. kayak kue remahan kue gitu. Nah, iya. Mungkin processing. Kalau gua request minta batu Australia boleh nggak? Boleh, tapi tunggu gue balik ke sini lagi, which is nggak tahu kapan. Iya nggak apa-apa. Tapi jangan lupa taruhnya di bagasi ya. Kenapa emang? Soalnya gue pernah bawa batu kabin. Terus Batunya diapa-apain? kecil-kecil doang. Terus nggak boleh. Jadi Lah. gue panik, gue nelpon bunda gue lagi kayak, untungnya tadi dari Balikpapan ke Bandung kayak, Bun, aku nggak mau ninggalin batu ini di bandara. Tolong sini dulu jemput batunya. Lucu banget. Menyimpan koleksi prioritas. Iya. Tapi itu batu dicurigai sebagai apa? Kayak gue pernah naruh di ransel gue, yang berarti kan carry on ya di ransel. Aman. Nggak tahu, tapi kalau waktu itu simply nggak boleh aja karena itu dianggap berbahaya. Terus kayak kata beberapa orang yang kerja di bandara juga kayaknya nggak boleh sebenarnya. I see. Good insight. Besok-besok gue taruh bagasi. Baiklah, Shiva, karena sudah jam 00.01 di sini. Terima kasih. Terima kasih juga. Dadah Nares. Bye-bye. Izin live ya. Selamat tidur. Dadah. Thank you. Thank you. Nah, sekarang gue nggak tahu harus ngapain. Gue harus join live orang kah? Ada yang nge-live nggak? Ada yang lagi nge-live nggak sekarang? I don't know guys. Join siapa ya? Seru ya nonton abang-abangan ITB ini ngobrol. Enggak sih, gue bukan abang-abangan ITB. I'm a normal girl, oh my god. Ajak Kelly. Let me check ya.
Koda with who? Tapi gue nggak janji ikut live yang lain lagi ya guys, karena aku... Oh, Jeff lagi nge-live sih. Should I? Oke. Dadah dulu guys, aku nggak tahu mau join siapa atau... ada Kalista. Kal, join Kal. Iya, api abis ini dah. Kal, apinya. Ya kan, it's a true Kalista. Gue nggak pernah live sama lu nggak sih, Kal? Where is Kalista? Is she there? Nggak bisa. Oh iya, Kalista lagi sakit ya. Oh, what? Hah, lo habis kenapa? Lo sakit kenapa, please? Get well soon ya sayangku Kalista. Gue nggak tahu lu kenapa. Hah? Lu habis jatuh? Apa habis ngapain? Oh, jatuh. Sorry guys, bibir gue kering. Cepat sembuh Kal, Beb. Buat my friends di sini yang menonton, terima kasih banyak sudah join. Gue akan leave dan gue belum bisa menjanjikan akan kemana.